Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Dharma Yukti Karini Jamak Sungai Penuh. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita beserta pengurus yang lainnya. Seterusnya juga yang sama-sama kita hormati semua anggota Dharma Yukti Karini yang alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah 3 kelebihan untuk bisa hadir di dalam ruangan ini mengikuti peringatan Isra kita. Yakni yang pertama apa nikmatnya? Nikmat sehat. Yang kedua nikmat kesempatan, dan yang ketiga adalah nikmat kekuatan. Bersyukur kita itu karena ada yang sehat dan kuat tapi nggak sempat, ada punya kesempatan tapi lagi sakit. Nah kita udah tiga-tiganya Allah berikan, maka sudah seyogianya kita bersyukur. Apa ucapannya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beriring salam dengan Allah sesuai dengan tema kita adalah penguatan masalah sholat dan akhlak. Itulah intinya Bu ya. Agar apa? Ada pedoman kita ke depannya. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang telah diperingati oleh semua umat muslim di dunia, yang disepakati keberangkatan Isra-nya beliau pada tanggal 27 Rajab. Ya Bu ya, malam 27 Rajab. Sedikit kita berpisah masalah Isra. Sebelum kita melanjutkan ini, kira-kira ibu-ibu paham itu apa Isra Mi'raj? Perjalanan spiritual baik lahir maupun batin Rasulullah SAW, kan begitu ya. Nah, kenapa beliau sampai diisrakan dan apa tujuan beliau diisrakan? Tentu kita perlu tahu, dan apa pula dampaknya untuk kita. Nah, sebelum itu dalam surat Al-Isra ayat yang pertama Allah sudah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa baraknahu hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang pertama. Apa maknanya Ibu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Jadi yang diperjalankan ini kan kalimat hamba Ibu ya, karena kita juga hamba Allah, tapi yang diperjalankan di sini adalah khusus hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang telah diberkahi sekelilingnya. Berarti apa Ibu? Dalam melakukan perjalanan itu Allah telah memberkahi sekeliling dalam perjalanan beliau itu. Dan ini sesungguhnya salah satu dari tanda kebesaran Allah dan juga tanda-tanda untuk orang yang mendengar, yang mempunyai pendengaran, yang menyimak dan berpikir. Nah, kalau kita merasa termasuk ke dalamnya, berarti kita sudah mengetahui bahwa ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang menurut akal sehat manusia itu tidak terjangkau sama sekali. Karena apa? Memperjalankan dalam waktu sepertiga malam dan malam itu juga kembali. Tidak sampai ke waktu subuh. Perjalanan yang tidak sebentar menuju Sidratul Muntaha, menuju ke tempat kediaman Allah. Kalau secara akal sehat, sudah. Tidak. Makanya di saat Rasulullah kembali dan beliau menyampaikan dakwahnya, kalau dia sudah melakukan perjalanan, kan tidak ada yang percaya. Kecuali siapa? Istrinya, ya, orang yang paling dekat dengan beliau. Kenapa tidak ada yang percaya? Karena menurut kisahnya, beliau di perjalanan ini bekas tempat tidurnya itu juga masih hangat. Yang namanya melakukan perjalanan otomatis kan sudah dingin. Nah, karena kebesaran Allah, secepat kilat dengan kendaraan burung buruk yang dalam artiannya seperti cahaya. Kalau kilatan cahaya itu tidak bisa kita lihat.
Bagaimana kecepatan kilat cahaya itu mata kita saja tidak mampu melihat. Nah, itulah salah satu tanda kebesaran Allah. Tapi tentu kita perlu tahu kenapa sampai beliau diperjalankan. Kan gitu ya?